Cek, cek, cek. 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 Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saya undang teman-teman kita bangkit berdiri, kita akan memuliakan Tuhan sore hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Puji-pujian dan penyembahan kami menjadi sesuatu yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Makasih Tuhan, kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Sama-sama dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Mari menyanyi dengan segenap hatimu. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua
Rohmu hadir di sini. Mari sama-sama angkat tanganmu, bernyanyi buat Tuhan. Percaya bahwa nothing is impossible for God. Amin. Haleluya. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. To you thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Woo! Say, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Teman-teman, I believe, I believe. Dengan imanmu katakan I believe in you. Lagi. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Stronghold
kepada Tuhan, maka kami berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling mengenal kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya sama Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan. Yo teman-teman, mari angkat tanganmu sama Tuhan, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku Bye.
teman-teman saja yang angkat pujian ini. Kini aku percaya Tuhan sore ini. Tutup matamu dan rasakan kehadiran Tuhan. Jangan beranjak dari tempat ini sebelum engkau alami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu buat Tuhan. Apapun yang sedang engkau alami hari ini, mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya ini saya pilih bukan karena bahasa Inggris supaya keren, tapi lagu ini benar-benar memberkati saya waktu saya mengalami kekecewaan. Saya pernah merancangkan hal-hal yang menurut saya itu baik buat saya, tapi kemudian gagal. Ada orang-orang yang kemudian jahat dan ada rencana saya yang gagal. Saat itu saya kecewa. Kemudian saya dengar lagu ini, liriknya bilang, I offer my life here and beyond. Dalam hatiku tuh kayak, kalau you wanna offer your life to Christ, it means that you truly trust God. Kalau kekasih hidupmu sama Tuhan berarti kamu percaya sama Tuhan.
saat saya kecewa karena rencana saya gagal, di titik itu saya harus belajar percaya sama Tuhan. Saya belajar melihat rencana Tuhan di dalam badai itu. Saya tahu bagian dari hidup saya, entah itu kegagalan, entah itu keberhasilan, ada Tuhan di situ. So teman-teman, saya berharap lagu ini juga bisa memberkati teman-teman. Apapun yang kalian rencanakan, kalau kalian alami kegagalan, percaya saja sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. So I lift my hand. I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrong. I open my life here and beyond to the one thing true, Jesus is. Angkat tanganmu sama Tuhan, serahkan hidupmu sama Tuhan. Oh, I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I open my life here and beyond to the one thing true, Jesus is you. One more time, sing it together. So I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrong. I open my life here and beyond to the one thing true, Jesus is you. So I lift my hand, I lift my soul, all of my days, all of All of my yes. Amin Tuhan. Ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami tahu kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau menjadikan kami siapa. Oleh karena itu kami
serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak muda-Mu yang hadir saat ini Tuhan menyaksikan secara online Tuhan. Kami tahu dan yang percaya, kami siap diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Biar lebih lagi firman-Mu dapat memerdekakan kami. Dapat membuat kami semakin dekat kepadamu, mengenal Engkau siapa Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini, kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami syukur dan berdoa. Yang mau siap mendengarkan firman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk tetap dalam sikap dalam menyembah. Shalom. Shalom. Luar biasa. Saya lihat di sini ada 5.000 orang di tempat ini ya. Haleluya. Bapak, adik-adik tahu nggak waktu saya suka pegang sound di belakang, waktu adik-adik semua menyanyi, itu terasa terdengar 1.000 orang. Serius. Saya di belakang dengaran, oh Tuhan. Suatu saat tempat ini kau akan penuhi dengan jiwa-jiwa anak-anak muda buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Nah, sore hari ini kita sudah belajar minggu lalu mengenai the tomorrow. Ya. Kita sudah belajar bahwa seringkali kita ngintip the tomorrow kita atau masa depan kita ngelewatin apa? Zodiak. Apalagi selain zodiak? Hah? Sio, betul. Betul. Sio apalagi? Yang banyak kartu tarot ya, ada yang seperti itu. Artinya ada yang menarik di masa depan yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita minggu lalu sudah bahas mengenai yang namanya masa depan, tentunya setiap kita pasti pengen berdoa supaya masa depan kita memiliki masa yang depan yang cerah. Yang setuju katakan amin. Atau ada nggak yang di sini yang tidak ingin masa depannya nggak jelas? Mungkin lambaikan tangan biar kita doakan sama-sama di sini. Ada yang mendoakan masa depannya nggak jelas. Pasti semua orang pengen, apalagi anak muda ya. Anak muda kan masa depannya ini masih belum menentu. Contohnya, saya habis kuliah. Di sini kuliah ya, hampir rata-rata kuliah ya. Kalau saya habis kuliah, saya ini mau kemana ya? Ya, kecuali Anda lulusan STAN seperti saya, sudah jelas. Kan begitu, asik. Nah, ada yang dengar asik. Gitu ya. Kecuali seperti saya mungkin ada sebagian yang bingung seperti apa nanti masa depan saya. Ya, saya mau kasih tahu sore hari ini sebelum saya sambung ke tema khotbah yang sebenarnya harus kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan tentunya memberikan rancangan damai sejahtera. Setuju katakan amin. Yeremia 29 ayat 11 ngomong begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan kasih kita masa depan yang penuh harapan. Tapi tunggu dulu. Masa depan bisa dirusak. Masa depan bisa dicuri dari kehidupan kita. Saya akan tunjukkan nanti ayatnya. Masa depan yang penuh harapan itu bisa rusak dan hilang dari kita. Saya akan buktikan nanti. Nah, kita akan sore hari ini sama-sama belajar bahwa saat masa depan kalian dirusak atau dicuri, ya, kita mau belajar supaya kita bisa identifikasi, bisa mengantisipasi. Sebenarnya kalau kita lihat sio, kalau kita lihat yang namanya zodiak, sebenarnya kita lihat masa depan untuk ngapain sih? Untuk antisipasi, siapa tahu ada keuangan kita, misalkan ada satu titik di mana kita mempunyai kelemahan. Contoh, saat kita melihat Aries keuangan Anda minggu ini seret. Apa yang kemudian kita lakukan? Mulai betul? Ada yang mulai atau menghemat terus tiap minggu? Karena tunggu kiriman. Ya, kayaknya Vero langsung bilang, kok gue banget kan gitu ya. Itu makanya lagunya tadi gitu. Gitu ya. Mungkin ada sebagian kita yang ngelihat permasalah percintaan, contoh. Ya, yang pacaran mungkin gitu kan. Ngelihat masalah percintaan. Ini katanya jodoh saya, pasangan kamu akan mulai melirik yang lain. Waduh, apa yang terjadi dengan kalian semua? Mulai yang namanya posesif.
Ada dikit masuk handphone, itu dari siapa? Coba kasih lihat dulu. Betul? Ada banyak hal mengenai masa depan yang kita mulai antisipasi. Kenapa? Karena kita sudah bisa mulai mengintip. Makanya orang pengen tahu masa depan sebenarnya untuk antisipasi. Jangan sampai masa depannya itu hancur, betul tidak? Nah, permasalahannya tidak sampai di situ. Ternyata betul, masa depan itu bisa dicuri. Masa depan itu bisa rusak atau bisa hilang. Mungkin, wih, ngerinya ini. Ya memang ngeri. Nah, kita akan sama-sama belajar. Makanya judulnya The Tomorrow Which Was Stolen, yang sudah dicuri. Nah, mari kita sama-sama kita buka dari 1 Samuel 13. Kita buka 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Ada seorang raja. Ya. Ada seorang raja yang namanya Saul. Raja ini adalah raja pertama bangsa Israel. Raja keduanya siapa? Ada yang tahu raja keduanya bangsa Israel? Daud, betul sekali. Raja pertama bangsa Israel. Nah, perhatikan, sewaktu itu Saul disuruh sama Samuel ini nabi Tuhan. Dia bilang begini, Saul, kamu nanti kita akan berperang lawan orang Filistin, tapi kamu tunggu saya 7 hari. Hari ke-7 saya akan ke situ, lalu kita minta petunjuk Tuhan dengan cara mempersembahkan korban-korban bakaran. Nah, ini yang dilakukan. Tapi ingat ya Saul ya, tunggu saya 7 hari. Kamu pergi ke Mispa, di sana kamu tunggu saya. Nah, suatu kali akhirnya pergilah si Saul ke Mispa. Pada saat itu dia berperang lawan orang Filistin. Waktu dia berperang lawan sama orang Filistin, ternyata dia terdesak. Dia terdesak dan sudah waktunya hari ke-7. Pada saat dia terdesak, kemudian rakyat yang bersama-sama dia, namanya raja kan, Saul sudah menjadi raja. Rakyat yang bersama-sama dengan dia mulai lari meninggalkan dia. Meninggalkan Saul, kenapa? Karena dilihat, ini benar enggak sih? Kok kita kalah terus ya? Lalu kemudian si Saul begini, mulai takut hatinya. Tahu apa yang dilakukan Saul? Dia ambil korban bakaran, dia sembelih sendiri dan kemudian dia mempersembahkan kepada Tuhan. Pada saat dia selesai melakukan itu, Samuelnya baru tiba. Dan apa yang terjadi? 1 Samuel 13 kita baca sama-sama. Ya, kita baca sama-sama. 1 Samuel 13 ayat yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Halo? Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, 1 Samuel 13 yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul. Perhatikan, sewaktu Saul sudah memotong korban-korban itu, kemudian dia bilang gini. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya, nah perhatikan, sebab sedianya harusnya masa depanmu itu, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Sih, lihat, harusnya apa masa depannya Saul? Raja orang Israel dalam waktu yang lama. Masa depannya Saul apa? Menjadi raja. Tapi kemudian saat itu si Samuel ngomong, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Wow. Ini masa depan yang dicuri. Yang harusnya menjadi raja. Tiba-tiba apa? Bukan menjadi siapa-siapa. Berarti ada masa depan yang bisa dicuri. Ada masa depan yang bisa hilang dari hidupmu. Nah, kita mau belajar dari Saul. Apa sih masalah dia? Sehingga
Masa depan yang begitu cerah. Bahkan dia sudah mulai masuk ke masa depan itu. Dia sudah mulai menampakkan kakinya sebagai seorang raja. Tiba-tiba hilang begitu saja. Nah, saya mau kita belajar sore hari ini. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti seorang Saul. Yang mengerti katakan amin. Saya pengen semua anak muda di tempat ini, engkau yang hadir sore hari ini, belajar supaya masa depan kita tidak dicuri. Supaya masa depan kita tidak berantakan. Supaya masa depan kita tidak hancur. Apa poin pertama yang Saul lakukan? Kesalahan pertama. Apa yang membuat Saul kehilangan masa depan yang indah tadi, yang menjadi raja? Yang pertama, saya mencatat, dan ini yang sering terjadi anak muda di generasi muda saat ini. Mari kita belajar. Yang pertama, Saul tidak sabar. Coba lihat kanan kirinya, Saul tidak sabar. Ternyata sifat ketidaksabaran orang yang gak sabar itu bisa mengacaukan masa depannya. Orang yang gak sabar bisa menghancurkan masa depan dan rancangan damai sejahtera tadi yang Tuhan sudah siapkan untuk kehidupan kita. Saya kasih contoh. Berapa banyak di sini yang sudah berpacaran? Ngaku saja sebelum saya cari tahu. Kalau saya cari tahu pasti saya tahu. Gitu kan. Ketawa di belakang, saya tahu kok belum, enggak usah ketawa. Saya mau kasih contoh. Ada berapa orang yang di sini yang tidak sabar dengan janji Tuhan akan pasangan hidup. Lalu kemudian orangnya bucinan. Tahu bucin? Apa? Apa bucin? Budak cinta katanya gitu ya kan gitu. Berapa banyak ada orang yang karena lihat temannya sudah berpasangan, dia juga pengen. Akhirnya apa? Enggak sabar, gue juga pengen. Lalu kemudian setelah pengen ada namanya. Siapa? Siapa namanya yang bagus? Sebutlah namanya Fahmi, ya kan? Kemudian menembak kamu. Apa yang terjadi? Karena kamu gak sabar, kamu terima juga. Saya mau kasih tahu begini ya. Ini selalu saya bilang, dimanapun saya selalu bilang buat anda-anda yang jomblo happy, ya, jomblo happy, jomi ya. Anda-anda yang jomblo happy, percayalah begini. Saya mau kasih tahu dan gak akan bosan-bosan. Tahu gak kenapa kalian masih jomblo? Yang jomblo angkat tangan dulu lah kalau gitu. Yang jomblo. Wih, banyak sekali. Saya mau bilang saya banyak stok, ternyata lebih banyak di sini yang jomblo daripada ini stok. Aduh. Nah, begini. Sini, saya kasih tahu rahasia besarnya. Kenapa kalian masih jomblo? Karena ada satu orang di sana yang mendoakan kalian supaya tetap jomblo. Loh, serius? Supaya nanti Tuhan, jodohku kasih jomblo, dia kasih ketemu saja dengan saya dulu Tuhan. Percaya sama saya, ada orang di sana yang doakan kalian tetap jomblo. Nanti dipertemukan Tuhan. Permasalahannya, kamu sabar atau enggak? Coba ngelihat kamu gini, weh sabar kok. Jangan kok kajili-jili. Sudah tahu? Ini betulan. Saya yakin dan percaya ada orang di sana kalau kamu adalah cewek, ada cowok yang berdoa, Tuhan, tolong jodohku itu Tuhan, tolong dijagakan. Jangan sampai direbut sama siapapun juga, apalagi sama Fahmi. Tolong Tuhan. Bagi Anda yang cowok, si cewek berdoa, Tuhan, saya ini tulang rusuk siapa? Tolong jangan sampai, kalau bisa tulang rusuknya Junso. Siapa Junso? Yang film Korea itulah pokoknya. Siapa? Song Joong Ki, yes. Itu. Ya. Mana tahu kalian seperti itu. Percayalah bahwa ada orang di sana yang seperti itu. Makanya sabar. Saya kasih tahu ya.
Kalau kalian pacaran di waktu yang tepat, kalau kalian pacaran di waktu yang tepat, itu akan sangat indah. Saya mau kasih tahu, ada seseorang, ini ponakan saya nih. Jadi dia termasuk bucinan juga. Jadi waktu di Jakarta bolak-balik pacaran. Terus dia gini, Om Esra, kenapa saya begini di kisah hidup gini di percintaan bagaikan kumbang yang tidak ketemu sama kupu-kupu. Loh, kan memang musuhan kumbang sama kupu-kupu. Nah, saya berkata begini, kamu tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktu Tuhan, gak usah kemana-mana. Terbukti, kemarin sudah tunangan. Dan dia dapat yang dari Tuhan. Cakep, dokter, tentara pula. Ya kan lengkap kerjaannya. Nah, kalian percayalah, sebaliknya, kalau kalian gak sabar dan pacaran di waktu yang salah, perhatikan, kalau kalian pacaran di waktu yang salah, saya mau kasih tahu begini, itu akan mengganggu waktumu. Itu akan mengganggu prioritasmu. Yang setuju katakan amin. Saya kasih tahu, kalau kalian pacaran di waktu yang salah, susunan prioritasmu akan berubah. Saat susunan prioritasmu akan berubah, maka masa depanmu berubah. Mengerti maksud saya? Kalau kalian pacaran di waktu yang salah, apalagi dengan orang yang salah, ya saya mau sebut nama itu lagi cuman susah juga, teman kantorku soalnya. Begitu. Apalagi dengan orang yang salah, maka hidupmu akan berantakan. Saat hidupmu berantakan, masa depanmu sudah dicuri. Hello? Perhatikan. Selalu sabar dengan waktu Tuhan. Selalu ada waktu Tuhan. Makanya ada lagunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah masalahnya anak muda seringkali karena darah muda nggak sabaran. Nah ini buat orang yang pacaran, untuk orang yang lagi jomblo. Nah gimana dengan orang yang pacaran? Nah saya kasih tahu juga, kalau orang pacaran jangan terlalu offset pacaranmu. Tahu namanya offset? Baru pacaran sudah panggil papa mama. Coba cek itu handphonenya, siapa yang panggil papa mama? Nikah belum, papa mama sudah. Kapan ininya? Hello? Itu sudah offside, belum waktunya. Sabar kok. Iya kan? Sabar. Belum lagi itu masih papa mama, ada juga yang sudah offside. Tahu kalau jadinya kalau sudah offside-nya berlebihan, hancur masa depanmu. Makanya jaga baik-baik itu. Jangan sampai offside, sabar kok. Jadi kalau yang pacaran, kalau sudah ada yang mulai skintil, skumet dulu ya. Nah itu harus hati-hati. Ya, saya tidak tahu bahasa saya waktu saya tahun 2000, 2004, 2005 waktu saya SMP SMA ya. Mungkin itulah bahasanya. Saya nggak tahu kalau bahasa sekarang apa ya. Tapi jangan melakukan sesuatu karena kamu nggak sabar. Sabar itu perlu buat anak muda, yang setuju katakan amin. Kalau nanti sudah nikah, diberkati di pendeta, mau panggil papa mama, tapi kebalik biasa kadang-kadang. Yang sering-sering papa mama pas pacaran itu, begitu panggilnya, weh. Itu pas menikah nanti, dia panggil weh. Tidak lagi papa mama. Jadi jangan terburu-buru. Saya kasih begini ya, ada sebuah cerita. Di dalam Alkitab dia ngomong gini, waktu itu ada namanya anaknya Daud, Amnon. Amnon itu suka sama saudaranya yang cewek. Dia sangat seneng, suka banget gitu loh. Suatu kali karena dia anak raja, yang cewek yang disukai, saya lupa namanya siapa, dia perkosa. Tamar ya, Tamar diperkosa sama dia. Saudara tahu setelah diperkosa bukan tambah cinta, tetapi tambah benci. Cinta jadi benci. Ingat, segala sesuatu yang belum pada waktunya akan menimbulkan kebencian. Tanamkan itu.
Ya saya nggak tahu ada yang pengalaman atau jangan sampai ya. Dalam nama Tuhan Yesus jangan sampai ada pengalaman begitu. Tapi kalau kau sudah ngalamin, kalau kau sudah ngalamin bertobat. Kalau kau sudah ngalamin hal itu bertobat, ayo. Tuhan masih punya. Ada satu pribadi yang bisa merubah itu, namanya Yesus. Yesus itu jagoannya merubah nasib orang. Gak ada yang setuju? Yesus itu jagoannya merubah nasib orang. Orang bilang kamu tidak mampu, Yesus bilang mampu-mampu. Ada orang yang sudah 12 tahun pendarahan, dia pegang puncak jubah Yesus, dia sembuh. Merubah hidupnya. Ada orang yang lumpuh dibawa oleh 4 temannya, dia punya komunitas, dibawa kepada Yesus sembuh. Merubah jalan hidupnya. Ada orang yang sudah lumpuh di pinggir kolam, sudah berpuluh-puluh tahun. Saudara bayangin lumpuh di pinggir kolam, kalau kolam itu digoncangkan, yang duluan masuk yang sembuh. Ini orang lumpuh siapa yang, logikanya gak masuk akal, dia nungguin di situ. Sudah ngantri sekian lama, begitu digoncangkan sudah ada duluan. Kan minimal orang buta dulu ya kan. Orang buta ngeliat-ngeliatin, wah masuk cemplung, sembuh. Puji Tuhan. Kan gitu. Lah dia orang lumpuh, itu air sudah bergelombang-bergelombang, dia mau, ini gimana caranya? Tapi begitu ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Amin. Tapi saya mau malam hari ini, kita belum sampai, jangan sampai kita sudah di titik itu. Mari kita jadi orang yang sabar. Mari kita jadi orang yang tidak suka buru-buru. Ya. Amsal 16 ayat 32 ngomong begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Saya pernah bertanya, di atasnya pahlawan apa sih? Tahu gak apa di atasnya pahlawan? Hanya satu atas di atasnya pahlawan, raja. Raja itu santai. Yang berperang itu pahlawannya dulu. Halo, setuju? Kalau kamu sabar, kamu menguasai kota. Hanya satu orang yang menguasai kota, yaitu raja. Pertanyaannya, kita ini sabar atau enggak? Ya. Kesabaran, sebuah rem. Sebuah rem di mana kalau kamu jalan melaju kencang, kalau kamu sabar, kamu berhenti sejenak. Oh ini salah. Lalu kamu yang tarik mundur di belakang, set, mundur, belok. Sabar. Coba lihat kanan kirinya bilang sabar Kona. Sabar jodohmu, gitu. Ya. Sabar-sabar kok jadi orang. Yang kedua, masih efek dari tidak sabar. Yang pertama, kenapa saya harus kasih tahu kalian sabar? Itu jadi bemper pertama. Supaya jangan sampai ada yang merusak hidupmu. Yang kedua, masih hubungannya dengan sabar. Kalau kalian gak sabar, ujungnya nanti melanggar perintah Tuhan atau berbuat dosa. Coba perhatikan di 1 Samuel 13 ayat 13 tadi. Dikatakan gini, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu. Kita di ayat sebelumnya dia ngomong ini, perbuatanmu itu bodoh. Jadi kalau orang gak sabar itu bodoh. Engkau perhatikan, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Kalau enggak sabar, outputnya apa? Bodoh. Outputnya bodoh, melanggar perintah Tuhan. Tidak taat. Hello? Saya ulangi lagi. Saat engkau enggak sabar, outputnya kamu ngapain? Melanggar perintah Tuhan. Saat engkau melanggar perintah Tuhan, engkau dosa. Dan dosa itu yang akan menghancurkan masa depanmu. Dosa itu yang akan membuat hidupmu berantakan. Nah ternyata ketidaktaatan kita terhadap Tuhan bisa membuat masa depan yang Tuhan berikan tadi hilang. Saul itu harusnya dia tunggu Samuel. Dia tunggu saja Samuel. Nah yang salah dari Saul adalah bukan kerjaannya dia kerjakan. Karena waktu itu begini. Jadi waktu bangsa Israel
waktu zaman-zaman mereka berperang, jabatan imam dan jabatan raja itu tidak boleh dipegang bersamaan. Setelah Yesus mati, kita imam dan kita juga raja. Tetapi waktu zaman itu, kalau raja, ya raja aja. Kenapa? Kenapa waktu itu dipisahkan? Karena raja itu kerjanya berperang. Dia banyak membunuh orang, dia seorang pahlawan di atas pahlawan. Makanya dia banyak, tangannya berlumuran darah. Makanya waktu Daud nanti mau membangun bait suci, Tuhan ngomong gini sama dia, Daud, bukan kamu nanti yang bangunkan saya bait suci. Kenapa? Karena tanganmu itu, kamu itu seorang prajurit. Dan karena kamu seorang prajurit, tanganmu itu penuh dengan darah. Kamu gak bisa bangun bait suci, nanti anakmu yang bangun. Anaknya bukan seorang prajurit, dia seorang yang berhikmat, seorang scholarship. Scholarship itu apa? Orang yang suka belajar. Makanya hikmatnya paling jago, hikmatnya paling tinggi sejamannya. Nah, waktu itu si Saul, dia mengambil kerjaannya Samuel. Jadi yang boleh mempersembahkan hanya nabi atau imam, yaitu kerjaannya Samuel. Diambil alih sama Saul. Itulah bentuk ketidaktaatan. Nah, saya mau kasih tau begini. Saul ini, kalau orang sekarang bilang, orang Makassar bilang, dan istri saya sering bilang, lincah salah. Tahu lincah salah? Lincah salah. Bilang sama sekiri, jangan kau lincah salah. Jangan kau lincah salah, nah. Saul ini mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Bahasa kerennya lincah salah tadi. Tahu nggak kenapa orang biasanya lincah salah? Tahu kenapa? Karena sotta. Bahasa sininya sotta, sok tahu kok. Waktu dia takut, dia lihat, waduh, orang bangsa Israel ini, rakyatku meninggalkan saya ini. Nanti bagaimana ini? Akhirnya dia mengambil perannya Samuel. Dan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Saul, sotta. Berapa banyak kita anak muda yang kadang-kadang sotta juga. Terutama sama orang tua. Ayo ngaku. Ada? Atau gak ada yang mau ngaku? Saya ngaku juga. Dulu waktu masih muda juga gitu, sotta. Sok tahu. Ya. Makanya hai anak muda, jangan sotta. Ini sebelahmu dulu, jangan kau sotta. Jangan kau sotta, jangan kau sotta. Sotta sekali kok. Jangan sotta. Amsal 22 ayat 6 ngomong begini. Amsal 20 ayat 6 ngomong begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak muda perhatikan begini. Perhatikan kata maka pada masa tuanya. Itu masa depan bukan? Halo? Masa depan bukan? Masa depan. Makanya kalau anak muda pada saat masih muda, kerjaanmu itu dididik. Jadi kalau anak muda, kalau engkau dididik, terima didikan itu. Kenapa? Karena firman Tuhan yang ngomong, didiklah orang muda. Berarti Anda, kita semua harus dididik. Dididik oleh siapa? Orang yang lebih tua. Makanya supaya apa? Pas kita tua, kita tidak menyimpang. Nah ini penting. Makanya dibilang jangan sotta. Kalau dididik mau kok. Orang yang pada masa mudanya mau menerima didikan, tuanya masa depannya dia gak akan menyimpang. Artinya apa? Gak membelok itu kayak seperti Saul. Saul ini orang yang tidak mau menerima didikan. Amsal 10 ayat 17 mengatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Perhatikan, engkau anak muda. Saat engkau didik dimanapun itu, di tempat kerja, sama seniormu, sama orang yang lebih tua. Terima didikan itu, yang setuju katakan amin. Karena itu yang bikin kau gak menyimpang. Sotamu itu yang bikin engkau menyimpang. Nah saya mau anak muda sore hari ini belajar terima didikan. Belajar menerima didikan juga artinya engkau mau taat sama Tuhan sepenuh hati. Tapi saya yakin kalau dilihat dari muka-mukanya saya screening, semuanya mau menerima didikan. Yang setuju katakan amin. Yes, begitu anak muda. Artinya apa? Kalau kalian mau terima didikan, begitu kalian dengar firman Tuhan yang ngomong janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya, hello?
Nurut atau bagaimana? Kak, saya sudah terlanjur Mi, Kak, saya sudah cinta sekali Mi. Halo? Mau menerima didikan atau enggak? Yang mau terima katakan amin. Makanya bentuk ketidaktaatan yang paling besar akhir-akhir ini terutama anak muda ya. Itu pasti mengenai jodoh. Makanya tadi saya sindir-sindir terus tentang jodoh. Biar bertobat ya kan. Karena begini ya. Rubrik yang menarik di dalam zodiak itu kan cuman itu. Jodoh, finansial apalagi kesehatan. Betul? Kenapa seorang lihat jodoh? Pengen tahu menikah sama siapa pas dia besar nanti. Betul? Makanya jangan kau salah menikah. Menghancurkan hidupmu. Kalau kau menikah dengan orang tepat, surga kau dapat. Menikah dengan tidak, neraka kau dapat. Kan begitu. Jadi suatu kali saya ditanya sama teman saya. Mas bro, Bang, bagaimana enaknya dia mau menikah? Saya mau kasih tahu Joko kau Fahmina, menikah itu, menikah itu enaknya cuma 5%. Terus 90% enak banget kalau dengan orang yang tepat, kan begitu. Setuju katakan amin. Makanya perhatikan. Sebagai orang muda, terima didikan. Kalau itu mengenai pasanganmu, apapun itu terima didikan itu. Supaya masa depanmu jelas, supaya masa depanmu itu gak dicuri. Ada lagi yang berikutnya gak kalah pentingnya dari salah satu bentuk didikan. Jangan pernah malas pergi ke gereja. Halo? Jangan pernah malas pergi ke gereja. Kak, saya datang aja ini, ada maka di sini ya, ada maka. Oke, kamu sudah ke gereja. Yang kedua, saya mau kalian lebih dalam lagi. Ibrani 10 ayat 25b mengatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihi. Dan semakin giat, kalau kau udah ke gereja sekali, giatlah melakukannya. Kalau kau mau lebih giat lagi, ambil pelayanan di gereja. Ambil pelayanan yang apa kau bisa lakukan. Menyanyi, ayo. Makanya saya di tempat ini, yang mau menyanyi, gas. Pak, saya pintar main violin, gas. Kak, saya bisa main sumur-sumur api, gas juga. Kan gitu. Serius, tapi Kak, ada lagu rohani kau tahu. Apa aja lagunya kau tahu? Lagunya Grand Lady. Apa itu? Kasih putih, gas. Serius. Ayo. Semakin giat melakukannya, artinya apa? Terlibatlah di dalamnya, pelayanan kok. Karena kenapa? Kadangkala kalau kalian pelayanan itu memagari kehidupan kalian. Dipagari. Karena kenapa? Saat engkau terlibat dengan orang-orang pelayanan, tiba-tiba kau agak sedikit aneh-aneh. Orang pelayanan akan tegur kamu dengan kasih. Kok kamu sudah mulai begini? Ayo, balik lagi pelayanan. Ayo kembali lagi sama Tuhan. Ayo seperti ini, ayo seperti itu. Bukankah seperti itu indahnya pelayanan? Ambil dan pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan sampai prioritas kalian dihancurkan dengan hubungan yang gak jelas. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai dihancurkan dengan kegiatan-kegiatan yang gak jelas. Kenapa saya bilang kegiatan-kegiatan pelayanan itu jelas? Karena dia punya manfaat untuk kehidupan yang akan datang. Bukan hanya untuk kehidupan jasmanimu, tapi kehidupan setelah after you masuk lubang itu 1 kali 2. Kehidupan rohanimu itu menentukan itu. Makanya kita orang Kristen gak pernah takut mati. Kenapa? Karena setelah kita mati, kita akan hidup bersama dengan Yesus. Kita tahu kita menuju kemana. Kita gak pernah takut, gak pernah dijanjiin apa, hanya keselamatan di dalam Yesus yang kita terima. Makanya saya mau begini. Aurel siap? Ambil dan pergunakan waktu yang kalian punya untuk pelayanan. Selama masih muda, pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Jangan ada gerakan tambahan. Perhatikan, jangan ada gerakan tambahan. Taatilah firman Tuhan. Saya mau kasih cerita begini ya. Ada sebuah cerita di Alkitab. Sebelum saya panggil teman kita menyanyi buat kita semua sambil kita menyembah Tuhan. Ada sebuah cerita mengenai Abraham. Tahu Abraham? Waktu itu namanya Abram. Suatu kali Abram diketemui dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan ngomong
Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu akan punya keturunan seperti pasir di laut. Wah, diaminkan dong. Tetapi setelah firman itu, Abraham sampai umur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Belum punya anak. Tahu apa gerakan tambahannya? Si Sarah ya waktu itu namanya. Dia ngomong begini sama Abraham, Abraham, saya ini tidak punya anak. Saya punya pembantu, pembokis. Cantik banget. Kamu mau gak namanya kucing dikasih ikan, diembat juga. Akhirnya waktu itu apa yang terjadi? Waktu itu lahirlah Ismail. Rencana Tuhan akan keturunan Abraham tidak terjadi, tetapi bukankah sampai sekarang keturunan Ismail dan keturunannya yang dari Ishak terus berantem? Hello, anak muda, saat kita punya gerakan tambahan sama Tuhan, saat kita mulai gak taat sama Tuhan, saat itu masa depanmu dicuri. Sore hari ini saya mau tantang kalian semua, ayo mulai taat sama firman Tuhan. Ayo mulai terima didikan dari orang tua kita, dari firman Tuhan. Kenapa saya bikin ibadah ini? Tuhan kasih visi ke saya. Saya harus kasih tahu ini buat anak muda semuanya. Saya mau pagarin kalian semua dengan kebenaran firman. Supaya pada saat engkau tua nanti, engkau gak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Engkau menjadi pemenang di tempat kerjamu. Engkau jadi berkat buat bangsamu. Yang setuju katakan amin. Ayo Aurel. Perhatikan. Ketidaksabaranmu, ketidaktaatanmu bisa menghancurkan masa depanmu. Itu bisa mencuri masa depanmu. Ayo latih kesabaranmu. Terimalah didikan dan pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya pengen kita semua tetap dalam sikap penyembah. Tetap hati kita fokus kepada Tuhan. Dan Aurel akan menyanyikan kita sebuah lagu. Haleluya. Yes. Tetap dalam sikap penyembah.
Sambil angkat tangan kita nyanyi bareng-bareng. Amin. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Melimpah. Sekali lagi katakan, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Katakan anugerah-Mu besar. Yes, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Katakan anugerah-Mu besar. Beri kemuliaan Tuhan bagi Tuhan Allah kita. Yes, haleluya, haleluya. Haleluya, anak muda senangkan Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kau taruh tangan di dada. Saya ingin berdoa buat kalian semua. Tuhan, sore hari ini, malam hari ini Tuhan, kami mau mencoba taat kepadamu. Kami mau menjadi orang yang sabar. Tuhan, kami mau serahkan juga masa depan-Mu, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya saat masa depan kami ada dalam tangan-Mu, itu penuh dengan damai sejahtera dan rancangan yang terbaik. Tuhan, kami mau hidup taat, kami mau hidup seturut sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini semua anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan, dan mereka terus memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menaati perintah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. WL-nya ayo. Silakan duduk. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, berapa banyak dari kita yang diberkati dengan firman Tuhan? Haleluya. Oh ya, nanti persembahannya bisa dibawa ke depan. Sebelum itu, mari angkat persembahanmu, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Engkau luar biasa, firman-Mu luar biasa untuk kami. Engkau sangat memberkati kami dengan firman-Mu. Tanamkan benar dalam hati kami, biar bertumbuh bahkan menghasilkan buah demi kehormatan nama Tuhan. Makasih Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan kami, biar berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Karyamu mempesona
beri warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari sama-sama. Karyamu mempersonaku, kau angkatku dari kelam. Katakan kau buang semua gelisah, kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu. Mari sama-sama. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Mari angkat tanganmu, bergoyang sama-sama buat Tuhan Yesus, amin. La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. La, 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 la. La, 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 la. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Haleluya, silakan duduk. Kita akan dengarkan pengumuman. Ya, minggu depan jangan lupa balik lagi. Ya, bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama di tempat ini, kami sangat menyambut setiap kerinduan kita untuk sama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Ya, silakan bangkit berdiri lagi. Haleluya.
hanya Yesus. Penolongnya setia, hanya Yesus, hanya Yesus. Penolongnya setia. Diberi kemuliaan Tuhan bagi Tuhan Allah kita yang meriah, bagi Tuhan Allah kita. Yes, haleluya. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau sore hari ini kami bisa belajar banyak tentang firman-Mu Tuhan. Tentang apa yang kami harus lakukan sebagai anak muda mengenai masa depan kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak muda-Mu yang mau taat. Jadikan kami anak-anak muda-Mu yang selalu sabar Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa buat setiap anak muda yang datang ke tempat ini Tuhan. Engkau memberkati kuliah mereka, Engkau memberkati pembelajaran mereka. Apapun yang mereka lakukan, Engkau buatnya berhasil Tuhan. Kami juga berdoa buat mungkin rekan-rekan kami yang saat ini sudah bekerja. Engkau jadikan mereka terang di tempat pekerjaan mereka. Engkau jadikan mereka suatu lilin yang menyala di tengah-tengah kegelapan Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan kehidupan kami semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya firman memunggahkan hidup kami Tuhan. Firman memunggahkan kami saat kami datang dengan beban berat. Kami pulang dengan kelegaan. Saat kami datang Tuhan dengan banyak tanda tanya dalam kehidupan kami. Tapi Engkau menunjukkan jalan Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Mari sama-sama angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat yang daripada Tuhan. Dari hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat ibadah kita sore hari ini. Amin. Nah, shalom. Nah, setelah ibadah jangan pulang dulu, ya, karena ada teman kita yang mau tampil, yang saya undang tampil untuk memberkati kita dengan puji-pujian. Yang setuju katakan amin. Yang mau dengerin katakan amin. Dengerin dulu, jangan pulang dulu. Sambil nanti kita ada coklat akan dibagikan karena ini bulan Valentine. Ya, makanya ada coklatnya. Gitu. Nah, sambil kita makan coklat itu kita boleh dengarkan teman kita yang pertama ada dari Niken, dari PMK Philadelphia. Nah, teman-teman yang lain yang mau mempersembahkan atau mau menyanyi di depan sini, ayo. Saya kasih sebebas-bebasnya sulat-sulatnya setelah ibadah, kita boleh dengarkan teman-teman kita menyanyi. Yang setuju katakan amin. Oke, baik, saya undang Niken. Beri tepuk tangan yang mari buat Niken. Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanya untukmu, terukir nadi dalam penuh jiwamu. Jiwaku selalu biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih-Mu, bawa daun penuhiku, jadilah diriku kasih-Mu di hatiku.
kekasihku. Terima kasih untuk pujian selanjutnya itu jangan pernah menyerah. Yang tahu lagunya boleh sama-sama kita nyanyikan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Semuanya, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang rendah dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Semuanya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nenek semuanya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih. Shalom, selamat malam. Beri tepuk tangan yang meriah dulu buat Diken dari Pemkau Philadelphia. Wuh. Nah berikutnya masih Aurel dari Pemkau Setialan. Kita dengarkan ya sama-sama, terus kita beri semangat. Oke, puji Tuhan, hari ini saya sangat terberkati dengan sharing firman Tuhannya Kak Ezra yang begitu luar biasa, karena itu betul-betul kena sama saya pada tahun 2022. Saya juga menjalani hubungan yang tidak seimbang, yang tadi sempat disinggung dalam firman Tuhan, dan di situ pada saat itu setelah dari situ saya kecewa, mulai kecewa, dan
saya bilang ya mungkin itulah yang saya harus rasakan karena memang saya menjalani hubungan dengan pasangan yang tidak seimbang dan sangat hari ini saya terberkati dan pada lagu ini yang akan saya nyanyikan lagu yang sangat memberkati saya, lagu yang menemani saya bangkit lagi. Saya percaya bahwa Tuhan memang tidak pernah meninggalkan saya di setiap musim hidupnya saya, walaupun mungkin ya saya sendiri yang mau mencoba-coba itu, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah bilang kau jatuh, kau sudah kau tidak dengar kak, kau jatuh jadi saya tidak mau berkati kau lagi. No, Tuhan tetap berkati, bahkan orang-orang fasik pun diberkati, maka kita sebagai anak-anak Tuhan pasti sangat-sangat terberkati dalam hidupnya kita. Maka saat ini saya mau menyanyi Godness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. You have led me to the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, known you as my friend. Oh, I have believed all the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Oh, yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. Goodness is running out, it's running out for me. Your goodness is running out, it's running out for me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything, oh Lord. Your goodness is running out, it's running out for me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, yes you have. And all my life you have been so good. With every prayer that I am able, oh, I will sing all the goodness
Terima kasih Aurel. Oke. Dengan berakhirnya lagu dari Aurel, Goodness of God. Goal sisi kita selesai hari ini, tapi jangan lupa besok minggu depan kita berjumpa kembali di tempat ini dan ada The Tomorrow chapter yang ketiga. Apa judulnya nanti kita kasih tahu di flyer, oke? Tetap join ya, ajak teman-temannya. Di sini komunitasnya anak muda semuanya. Jadi gak usah takut, gak usah ragu, ajak temannya ke sini.